ya saya harus membuktikan diri bahwa saya orang yang bisa dan mampu. Jadi perkenalkan, nama saya Inyoman Fasa Adi Satriawan. Kebetulan saya memimpin LPD Kelan ini dari tahun 2018. Dan ini adalah periode kedua. Nah, jadi karena mungkin bedanya di Kelan ini untuk masa kepemimpinannya ada periodenya gitu. Jadi memang saya adalah periode kedua. Dan setiap periodenya itu 5 tahun durasinya gitu. Nah, jadi memang untuk di LPD Kelan ini ya susah untuk dijelaskan lah. Kenapa bisa saya, kenapa bukan orang lain dan lain sebagainya. Ya balik lagi seperti yang dibilang tadi, ya untuk memimpin lembaga keuangan milik desa adat ini, nilai kepercayaan dari Krame dalam hal ini diwakili oleh prajuru desa adat untuk memilih siapa sih orang yang tepat untuk memimpin lembaga keuangan itu kan bebannya berat juga kan gitu. Kalau salah nempatin orang ya salah juga nanti perjalanannya kan seperti itu. Apalagi dengan track record LPD Kelan yang pernah mengalami masa-masa yang kurang baik dan lain sebagainya, ya harapannya kan ekspektasinya tinggi nih, akan siapa sih orang yang akan ditaruh dan apa sih yang akan menjadi perubahannya di LPD Kelan ini gitu sih. Itu aja sih untuk awalnya. Jadi kalau saya sih memang secara pengalaman dan basic memang tidak ada basic keuangan. Saya bukan orang ekonomi, tapi yang saya basicnya orang hukum. Nah, jadi memang sedikit tidaknya itu bisa membantu saya di sini dalam memperbaiki sistem dan tata cara bekerjanya, baik dari SOP, dari workflow-nya, dari alur bekerjanya, apa yang mereka boleh lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu yang harus saya perbaiki dulu di awal pada saat itu. Dan setelah itu, tentunya saya nggak bisa berdiri sendiri di sini untuk membuat LPD Kelan ini kembali dipercayai dan dicintai oleh Krame terutama. Jadi ada dukungan yang sangat penuh dari Badan Pengawas dan Juru Desa juga akan, ya balik lagi, LPD tidak bisa lepas dari desa adat. Kalau LPD yang mau maju, desa adatnya harus ikut serta di sana. Jadi baik itu secara pengawasan, baik itu secara saran, kritik. Jadi mereka harus bisa menjadi pendengar lah, pendengar yang baik dan memberikan masukan kepada kami yang mengelola di sini LPD. Setelah itu saya juga merekrut tim. Ya, saya ibaratkan sebuah keluarga kecil saya di luar keluarga di rumah. Jadi saya rekrut anak-anak muda terbaik lah yang ada di Desa Adat Kelan. Kita di sini cuma 2 Banjar. Di 2 Banjar dan ya sebenarnya kenapa sih yang merekrut anak muda ini sebenarnya juga dukungan desa adat untuk memotong generasi jadinya. Jadi dan membuka lowongan pekerjaan di desa adat dan membuat semangat mereka bangga akan apa yang dimiliki oleh desa adatnya. Jadi saya membuka lowongan, mengundang adik-adik terbaik di LPD yang ada di Desa Adat Kelan untuk bergabung di sini. Ya sebenarnya sih sampai sejauh ini tim yang saya ajak sekarang adalah tim yang terbaik yang bisa saya terima di sini. Jadi ya dengan sudah terbentuknya tim yang baik, tentunya harapannya kan satu visi, satu misi untuk kebaikan LPD Kelan. Itu aja sih. Untuk saat ini kita sih beberapa kali di LPD ketika mulai saya memimpin, kita sih lebih banyak mengadakan sharing session ya. Jadi kita undang teman-teman senior yang pengelola LPD, baik itu kita undang ke sini atau saya ajak tim saya, ayo kita kunjungan ke LPD yang lebih senior, yang lebih lama lah pengelola LPD. Jadi kita belajar dari apa sih pengalaman mereka yang pernah mereka alami, sehingga
kita cari intinya di mana biar itu tidak terjadi di kita gitu. Selain itu kita juga mengundang para banker profesional. Jadi kita undang untuk di sini untuk memberikan ya balik lagi pengalamannya mereka dan ilmu-ilmunya mereka untuk bisa kita serap di sini. Jadi sehingga sih harapannya standarnya bisa mendekati lah secara bank profesional. Walaupun ya balik lagi LPD nggak bisa seperti itu. Untuk sistem digital, kita sih sebenarnya dari sebelum pandemi itu, jadi ketika 2017 itu sebenarnya sudah mengalami perubahan sistem ke digital, lebih sebelumnya sudah tersistem ya, tapi 2017 itu mulai masuk ke lebih digital. Jadi kemarin itu di 2017 itu kita sudah bisa bekerja itu tidak harus dari kantor. Nah, jadi kami di pengurus bisa cek alur keuangan bagaimana dan sebagainya itu di luar kantor. Kalaupun misalnya kami nggak di kantor, kami bisa memantau itu semua. Sampai akhirnya di 2019-2020 kami meluncurkan pada saat itu mobile apps yang sederhana. Jadi fungsinya adalah untuk nasabah bisa mengecek saldonya mereka dan mereka mengetahui sudah, karena yang terjadi biasanya LPD itu adalah ya orang setoran nggak masuk dan sebagainya kayak gitu. Jadi dengan itulah nasabahnya lebih aware lah, lebih bisa memeriksa, lebih peduli akan rekening tabungannya mereka. Jadi itu yang sederhananya. Dan untuk tahun 2023 ini saya sih merancang kita mau membuat mobile apps yang lebih powerful. Dalam hal ini harapannya bisa digunakan lah lebih sering, lebih intensitasnya lebih banyak oleh nasabah. Jadi mereka nggak perlu datang ke LPD untuk sekedar tarik tabungan. Jadi mereka bisa transfer nanti ke rekening di bank umum, itu sih rencananya. Tapi kita harus lihat dulu regulasinya juga kan, sama siapa sih yang bisa menyediakan itu kan gitu. Itu sih harapannya. Tapi untuk sekarang sih sistem kita sudah online semua. Jadi secara real time, misalnya transaksi di kita itu sudah langsung terinput di sistem kita dan tercatat di kita. Dan kolektor kami itu sudah tidak tulis buku tabungan lagi. Jadi yang diterima oleh nasabah adalah bukti struk cetakan. Tapi balik lagi, sistem hanya bisa kita buat. Balik lagi personalnya, niat baiknya bagaimana kan itu. Kalau memang dia tidak memiliki niat baik ya kembali lagi pasti bakal ada segala cara akan dilakukan gitu. Ya untuk saat ini sih saya dalam tahap transisi pembuktian aja. Saya buktikan bahwa masyarakat mempunyai lembaga keuangan sendiri yang namanya LPD. Ini adalah milik kita bersama. Ya saya buktikan bahwa lembaga ini mampu untuk menjadi lembaga keuangan terpercaya bagi mereka, bagi masyarakat. Itu sih yang untuk saat ini. Dan ya untuk kontribusi lainnya sih memang belum bisa kita berikan secara seperti teman-teman yang lain ya, karena melihat lagi ya pernah terjadi masalah yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya sejauh ini yang menjadi goal kita, menjadi target kita adalah bagaimana kepercayaan itu bisa tumbuh. Itu dulu. Saya sih kebetulan memang warga asli Kelan, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang dari kecil ketika lahir saya sudah lahir di Kelan ini. Kalau orang tua saya, ibu saya seorang guru, kebetulan guru budi pekerti. Sedangkan orang tua saya, bapak saya seorang driver di pariwisata. Jadi bapak saya bapak dan ibu saya mengajarkan bahwa walaupun kita lahir mungkin di keluarga yang berkecukupan, tapi kita harus tetap giat bekerja. Jadi saya tidak pernah diajarkan untuk mudah meminta apapun. Ya, jadi kalau kamu mau sesuatu hal yang kamu pengenin, kamu harus berusaha dulu. Jadi misalnya mau sepeda misalnya kayak gitu, ya kamu buktikan bahwa kamu itu apa sih prestasi yang kamu bisa raih
sehingga orang tua saya harus membelikan saya sepeda. Saya sih sebenarnya cenderung lebih, kalau ngobrol sih lebih sering ke ibu. Tapi memang kalau kita melihat sosok sih, saya memang sangat menghormati bapak saya. Karena kebetulan bapak saya ya bisa dibilang tokoh masyarakat juga di sini. Bapak saya itu sempat jadi bendesa di sini. Nah, bapak saya sempat jadi bendesa, dan kebetulan jadi bendesanya ketika LPD ini mulai didirikan. Gitu. Jadi LPD ini kan didirikan tahun 91 di bulan September gitu. Kebetulan pada saat itu bapak saya lah menjadi bendesanya gitu, dan saya lahir sebulan selanjutnya. Saya lahir di bulan Oktober ya. Ibu saya sosok wanita yang luar biasa. Ibu saya sosok yang bekerja keras dan sangat penyayang sama anak-anaknya. Dan juga ya ibu adalah seseorang yang sangat dekat lah sama anak-anaknya, temen cerita, dan ya luar biasa lah pokoknya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Terlalu banyak memori indah sih mas ya. Jadi dengan ibu, jadi ya kebetulan juga saya kan anak paling kecil. Kebetulan anak paling kecil, dan jarak saya sama kedua kakak saya itu jauh-jauh banget. Jadi mungkin ya perhatian lebihnya itu bisa saya dapatkan gitu loh. Karena kakak saya udah besar-besar kan, jadi saya masih kecil ya, perhatian lebih dari ibu dan bapak itu saya rasakan lah. Jadi yang ya mungkin zaman kakak saya masa udah dimarah-marahin, saya nggak kayak gitu-gitu kan. Kalau saya pribadi sih kebetulan ketika saya akan melakukan suatu hal atau mengambil suatu hal itu, saya pasti minta restu kepada orang tua dulu gitu. Jadi kebetulan sebelum saya masuk LPD ini pun, support orang tua itu yang jawaban yang harus saya dapat dulu. Orang tua saya meyakini nggak kalau saya akan bisa untuk bekerja di sini. Kebetulan memang kedua orang tua saya sangat merestui itu semua. Jadi dan sangat mendukung secara secara omongan, secara dukungan juga secara material. Jadi saya mulai dari memang orang tua saya. Tungkare sih dalam perjalanan hidup saya sih sejauh ini tidak pernah mengalami kenal apapun. Ya saya percaya nggak percaya ya balik lagi, restu leluhur dan orang tua itu sangat selalu menjaga saya dalam segala perjalanan kehidupan saya. Saya sih percaya itu, saya percaya sekali bahwa Tuhan pasti memberikan jalan terbaik untuk setiap orang kan gitu. Tapi balik lagi bagaimana orang itu bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau nggak pernah mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan, ya ujung-ujungnya pasti bakal diberikan cobaan kan gitu ya. Cobaan untuk balik lagi, oh kamu nih harus ingat sama saya kan gitu loh ibaratnya. Kalau saya sih percaya segala sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu pasti ada arti dan maknanya. Karena kebetulan saya pun lahir pun tidak dengan keadaan yang sempurna banget gitu. Saya mempunyai sebuah kelebihan lah dalam kelahiran saya. Saya mempunyai bentuk kaki yang berbeda kayak gitu. Jadi itu yang saya diajarkan oleh orang tua saya. Ini bukan sebuah kekuranganmu, tapi inilah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, dan kamu harus bagaimana caranya membuktikan diri bahwa kelebihanmu ini itu bukan menjadi hal yang bisa membuat orang menjatuhkan kamu. Mungkin saya kekurangan saya di bagian kaki saya itu, tapi ya itu kan tidak menghambat secara pengetahuan, kepemimpinan saya dan sebagainya itu sih yang ya balik lagi. Itu ya maknanya Tuhan berikan kepada saya bahwa ya saya harus membuktikan diri bahwa saya orang yang bisa dan mampu. Harapan ke depan kalau untuk LPD Bali ya, kalau kita ngomong LPD Bali, harapan saya sih ini harus menjadi sebuah nilai yang harus kita jaga. Lembaga keuangan ini cita-citanya sangat luhur, jadi kita harus jaga bersama. Baik itu pengelola, baik itu masyarakat, stakeholder, siapapun itu, ya banyak orang yang bisa sukses karena LPD.
Mungkin kalau di kota mungkin tidak terlalu terlihat berita tersebut, tapi mungkin orang-orang di desa yang mereka terbatas akses keuangannya, karena LPD lah mereka ada yang bisa sekolah, ada yang bisa kuliah, ada yang bisa kerja ke luar negeri dan sebagainya. Jadi memang mungkin untuk saat ini kan dipandangnya LPD itu bermasalah dan sebagainya. Mungkin tapi ini adalah sebuah masa ya. Dalam hidup pun juga ada pasti masa-masa terpuruknya. Ada masa-masa meningkatnya, mungkin masa meningkatnya kemarin sebelum pandemi, sekarang terpuruknya agak terpuruknya di pandemi. Jadi ya memang harus kita jaga bersama lah, baik itu secara aturan, secara regulasi, secara stakeholder. Ya kalau SDM memang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan bersama. Itu sih kalau menurut saya. Kalau untuk LPD Kelan, saya sih berharapnya LPD Kelan ini makin dicintai, makin dipercaya oleh Krame terutama. Dan tentunya saya ingin LPD Kelan ini bisa terus berlanjut untuk generasi-generasi selanjutnya. Itu aja sih. Tidak muluk-muluk lah. Saya tidak bermimpi bisa memberikan 1M dan sebagainya dalam nilai material ya. Tapi yang saya ingin itu adalah ini bisa menjadi lembaga keuangan yang sustain dulu. Stabil, bisa dipercaya dan sebagainya, bisa menjaga kepercayaannya gitu. Karena ya balik lagi, untuk mencari sebuah keuntungan itu sebenarnya gampang, tapi untuk menjaga itu biar bisa berkelanjutan itu yang susah.